Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa kembali untuk acara pembelajaran di kali ini di setiap malam Sabtu, dan ini adalah materi terakhir ya. Terakhir ini. Ini adalah materi terakhir di diagnosa ya. Jadi semoga buat semuanya bisa lebih memahami untuk sama-sama belajar, sama-sama untuk menghayati, sama-sama untuk menghafal ya, agar bisa jadi panduan untuk saat diagnosa di lapangan maupun di tempat praktek teman-teman semua. Mari kita akan mulai untuk pembelajaran di malam kali ini. Dimanapun sahabat yang berada, mari kita simak. Dan di sini sudah tergambar ada wajah ya. Tentu wajah sendiri sebetulnya banyak sekali titik-titik jalur meridian, jalur-jalur yang ada yang bisa dipijat, ada juga untuk bisa didiagnosa ya, mulai dari kerutan-kerutan. Nah, di sini juga ada dengan judul Examination of the Line of the Face ya. Nah, ini gambar di sini tuh di area wajah, terus ada ini di mata ya. Ini tuh di area ini tuh yang sering terlihat seperti mata merah. Sini juga nih area telinga nih ya. Nah, kalau di sini mungkin akan sulit kita untuk apa sih dari arti ini semua ini, dan kita akan lihat uraian ke bawahnya, karena di bawah biasanya uraiannya akan lebih lengkap. Nah, seperti ini ya, ada garis-garis ke bawah ke sini, ada yang ke atas ya, di semuanya. Ini masing-masing menunjukkan ada satu gejala, bisa dilihat dari sini ya. Ini kerutan juga, ini kerutan juga. Oke, kita akan masuk ke uraian materinya. Ini infeksi wajah. Nah, infeksi wajah sendiri, bentuk dan panjang dahi menandakan karakter secara pemikiran, dan lebar menandakan kecerdasan. Terus dahi sempit menandakan lebih mengutamakan perasaan daripada logika. Dahi membentuk M menandakan seorang imajinatif atau imajinasi ya. Ini orang yang sering kayak menghayal atau berpikir. Kalau ini orang yang berlogika atau dia berpikir. Nah, terus dahi berbentuk gunung menandakan keras kepala dan penuh percaya diri. Dahi bentuk runcing menandakan pendebat ulung. Nah, dahi melengkung berpikir terbuka, legowo ya. Dahi lurus pekerja keras, berpikir lurus. Nah, terus kerutan dahi menandakan kecemasan. Kerutan alis pada dahi menandakan keraguan. Berbatas alis kanan mengandalkan kelemahan liver. Terbatas alis jika menandakan kelemahan limpa. Ini kerutan hidung, sebelah atas terdapat peluang serviks prostat ya. Urat pena menonjol di samping menunjukkan tekanan darah yang tinggi. Urat pena yang menonjol atas alis berpeluang penyakit stroke. Kehilangan luar alis,
leukemia, diabetes, gelisah berlebihan, garis potong kelopak mata, terhubung ke ovarium, kehamilan, oktopik, penyakit evolusi. Telinga yang lebar menandakan pendengar yang baik. Kantung mata, nah, kecil gangguan adrenalin, sering minum kafein, kopi, dan teh. Besar gangguan pada ginjal dan kurangnya nutrisi. Jika kandung mata ini menghitam, berarti banyak toksin pada area ginjal dan darah. Nah, hitam tuh. Di mana hitam? Kantung mata teh Nah, iya, tadi ke hidung tah. Nah, hidung. Geblek tah. Mah hidung di bawah nak. Iya mah hidung teh. mana? Tepat teh hidung. Teh. Bule mah bule. Tapi tergantung kulit ternyata mah gitu. Nah, ternyata kan banyak ya Banyak, ciri-ciri wajah di sini kan. Baik, coba kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ternyata banyak banget. Ntar dulu jangan dulu lanjut. Kemungkinan takutnya kan ini kan gak paham Pak Iman, maaf ya. Penambahan aja kan itu ada dahi yang menonjol, yang runcing. Nah, takutnya kan kurang ini, tapi paham nggak Pak Qasim barangkali? Coba dibuka ke bawahnya apakah ada contoh-contohnya. Maksudnya biar ada gambaran Nggak ada, aja. nggak ada gambar. Nah, ada Nggak ada makanya gambarnya. kalau nggak ada, Ya. maksudnya biar ada gambaran. Tapi paham nggak yang dimaksud tadi kan dahi seperti ini, dahi seperti itu? Paham Dahi nggak? lebar biasanya sih seperti lebar lah gitunya gede gitu. Mun seperti bentuk M ya berarti nya dahinya Ini berupa tadi ya. M gitu, kata M Nah, gitu. gitu. Nah, Aya nu nong-nong, aya nu ngelebar Nah, iya gede. jenisnya naon ya? Nong atau naon ya? eta das Dahi naon ya? Sok contoh we ka abdi. asma tama lebar. Hah? Lebar. Lebar. Nah, Lebar Lebar. naon? Keterangannya nak? kecerdasan. Nah, cerdas. Ya abdi kumaha tama ieu? Nah, menonjol. Menonjol, berarti seperti gunung gitu. Naon jadinya keterangannya? Menandakan keras kepala dan penuh percaya diri. Keras kepala ente kan? Duka. Tuh itu kok naon tuh? Bentuk naon tuh? Itu mah datar gitu. Kira Maksudnya kenapa? lurus. Kenapa? Berbentuk lurus gitu. Nah, berkomunikasi Iya. seperti ini, kita bukan hanya harus baca selewat, tapi tidak memahami, Iya. biar paham gitu. Kita saling mengisi maksudnya gitu. Makanya jalan dulu ke situ, kita belajar ini aja untuk ini dahi. Dahi lurus, mana dahi lurus? Melengkung lurus, bekerja keras. Nah, iya bekerja keras ya. Berpikir lurus, ini bukan bekerja keras. Jadi Jadi emang lurus kan dahinya. Lurus. Ini rada nonjol keluarnya. Nah, nanti kudu kacape, ieu mah lamun cek A kudu A ieu mah gitu kan. Nah, dahi lebar menandakan kecerdasan. Dahi sempit. Nah, dahi sempit ibarat kumaha dahi sempit. Nah, lebih mengutamakan perasaan daripada logika. Dahi berbentuk M menandakan seorang imajinatif. Dahi berbentuk gunung, ya kan Mang Qasim berbentuk gunung sebetulnya. Coba ningali. Coba gunung tahu kumaha? Tapi yang nonjolnya kan dia ada nonjol. Lebihnya sih bentuk gunung gitu. Ya, gunung kan. gunung. Bentuk gunung kan berbentuk gunung menandakan keras kepala dan penuh percaya diri. Dahi berbentuk runcing menandakan perdebatan ulung. Anu mancis, memang perdebatan ulung mah. Aya geuningan sok ieu rada mancis gitu nya. Budak buncir tah. Golek mah. Aya abdi bentuk naon, Mang? Coba ningali. Dahi mah lebarnya. Bentuknya lebar. Cek iman bentuknya kumaha? Nah, makanya biar disaringkan. Saringkan. Saya mah tidak bisa lah dia sendiri menilai sendiri atau ketinggali. Jadi itu mendekati Gunung ya, agak gunung, tapi agak datar. Agak datar. Gitu. Gunung agak datar gitu. Dahi naon berarti datar menurut saya. Datar mah kira. Berarti lurus. Daya datar lurus. Dahi Tapi lurus, ini ada melengkung ka dieu tah gitu. dahi lurus pekerja keras berpikir lurus. Dan di kerutan dahi, ini mah kerutan dahi. Dahi lebar sempit berbentuk M, bentuk gunung berbentuk runcing.
Terus abi naon ge kata berarti melengkung meureun. Rada tak lebar tuh melengkung gitu kan mah. Maksudnya sih kalau melebar. Melebar ya. Melebar ya. Dahi melebarnya menandakan kecerdasan. Heeh. Mungkin tah. Nah, terus kerutan dahi. Kerutan alis. Berbatas alis kena menandakan kelemahan liver. Berbatas alis kiri menandakan Teh kerutan hidung. Sebatas kumaha kerutan hidung teh. mana kerutan Nu poin katilu di titik poin katilu. Kerutan hidung teh. Oh iya. Hmm. Kerutan hidung sebelah atas terdapat serviks prostat. pergelangan serviks prostat. Nah, kerutan hidung itu berarti nah biasanya itu dia ya, Bang. Berkerut gitu. Iya, Iya. tadi dia sok aya geuningan di antarana. Nah, gimana datar teh aya. Aya. Nah, biasa sok aya teh dia. Oh, kerutan gitu. Oh, iya. Ayeuna gitu kerutan hidung sebelah atas kan? Iya. Benar kan sebelah atas terdapat berpeluang serviks prostat. Urat pena menonjol di samping menunjukkan Di tekanan samping. darah yang tinggi. Maksudnya di samping urat pena menunjuk di samping. Nah, itu dia ya. Oh. Nah, iya, itu dia. Biasa nama. Berarti urat pena itu nu sok aya warna hejo-hejo keluar hejo gitu. keluar. Iya. Terus urat pena menonjol atas alis. Nah, di dia lamun di atas alis mah berpeluang penyakit stroke. Benar. Lamun emang di dia emang saya punya pengalaman pernah teh Pak Imam barangkali anu stroke jadi iya biasa nama kadang dipegang di dia ge ngagergel. Nah, biasanya itu stroke, biasanya stroke rok kieu tah. Nah, kieu atau lamun geus normal oge terkadang ieu masih aya tetapi ini mata biasanya agak terganggu. Nah, tah ieu kan lamun di kieu teh kerasa krekek. Nah, di teh ieu sakit biasanya di kieu teh sakit. Nah, biasanya kan ieu antara ieu jeung ieu itu bakal luhur sabelah. Nah, di mana posisi nu luhur berarti dia akan muncul urat pena. Biasanya urat pena akan muncul. Nah, cara penangananna kumaha? Cara penangananna pemijatanana bukan ka dia. Tapi ka dia. Contoh lamun di dia ya. Iya. Bukan ke sini. Kan rata-rata model mah ka dia kan ya. Iya. Nah, ka dia. Dia mah tapi ka dia. Oh, ke atas. Ke atas. Oh, Nah, iya. yang kita pecah. Pelan-pelan we teh kudu tarik-tarik ya. So, kita pecahkan maksudnya bareng-bareng terus naon deui anu kira-kira kurang paham. Kehilangan luar alis. Masih kehilangan tuh Kehilangan luar alis, Alis, ya. hipolikemia, diabetes, bisa berlebihan. Maksudnya kehilangan luar alis teh atau kehilangan alisnya berpindah atau kumaha gitu kan, kehilangan luar alis. luar alis. Barangkali Pak Iman bisa Kalau ada menjelaskan. masukan itu kehilangan luar alis mungkin. Kehilangan ruang alis sih belum terlalu hafal. Apa ya? Kehilangan luar alis itu kan iya. Heeh. Mungkin dia menonjol. Nah, ya. Nah mungkin gini, kan alis itu kayak menonjol kayak Ah, gini. iya. Tapi ada sebagian yang ini tuh datar, Oh iya. sininya tuh. Kehilangan luar alis. Taman saya mana? Nah itu kan luarnya tuh kelihatan tuh. Luar yang mana kan? Yang atasnya tuh di sini nih, ke sini kelihatan. Sini atas tuh. Oh seperti ini gitu. Nah, itu kan kelihatan. Oh, mungkin Ada juga yang mungkin kempes. 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 Oh iya. Oh iya garis sebenarnya. Garis. Besar gangguan pada ginjal dan gizi. Telinga besar menandakan pendengaran yang baik. Telinga besar, orang mah kecilnya. Nah, ini besar nggak nih? Ini besar nggak? Coba, Mang. Coba. Saya masuknya besar apa kecil, Mang? Telinga. Sedang itu. Sedang itu mah. Sedang. Telinga yang besar menandakan pendengar yang baik. Telinganya bisa ini nggak? Kayak berdenyut-denyut kayak gini. Itu bisa ya. Berdenyut gimana ya? Tuh, Berdenyut-denyut kan ada orang yang misalkan berdenyut-denyut kayak Oh nggak bisa. Maksudnya digerakkan sendiri gitu. Hmm. Nggak bisa saya juga. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada bawahnya khusus halaman ya, berarti ini khusus di area Mata itu.
Pena menonjol pada Pena menonjol pada samping dan ujung hidung, hipertensi dan alkoholik ya. Iya. Terus selanjutnya warna gelap pada samping hidung, alergi dan kecemasan, Oh, kemacetan. kemacetan, energi pada pernapasan dan paru-paru. Terus kerutan tengah, ujung hidung, ambeien, sembelit. Terus pena menonjol pada pipi bawah, pembesaran prostat, endometritis, endometrosis ya. Terus bibir atas menjauh dari hidung, sedangkan sedang sedih. sedih atau kesedihan tak terselesaikan. Pipi suram, libido rendah, lemahnya organ reproduksi. Terus malabsorpsi ya, Malabsorpsi. berubah posisi lekuk pipi, usus besar naik sembelit, lekuk pada samping bibir bagian bawah, kronis, kesedihan lama tak terselesaikan. Nah, iya Lekuk. masuknya. Lekuk teh. Lekuk pada samping bibir. Samping bibir apa? Kita mah di bawah Di mah. sini berarti kan. Di samping sini. Coba saya lekuk teh. Sebelah dia ada lekuk mata. Memang kempot berarti mah. Ah. Memang kempot sabelah. Oh. Kempot ya menabi ngomong. Ayo kempot ya sabelah. Tah di iya kita nu kempot teh. Coba Lamun seri. coba ninggalin ka dieu mah. Ah, iya tah. Ah, Setting. iya. Aya kempot kan? Kempot sabelah. Lidah dagu menghitam, libido rendah, belah kerut dagu tengah, prostat lemah, genetik, dagu berlipat, berpeluang hipertiroid, dagu leher membesar, hipertiroid dan gondok, stronodomastroid, MS menonjol, emfisema, sakit saat menelan, kelenjar tiroid membesar, cekungan bawah leher, sternum dan membentuk cekungan matahari, tidak menerima ASI. Banyak rambut. Banyak rambut pada telinga, Sejarah gangguan. sejarah gangguan jantung, alur cekung pada tengah telinga, trauma penyakit serius, kuping telinga gemuk berlipat, kolesterol tinggi. Tah, sok telinga ya. Telinga tuh, Telinga telinga gemuk berlipat. Gemuk berlipat teh. Cekung. Mang, Hah? ngabri gemuk berlipat teh. Henteu, cuma rada cekung satik tadi di. Emang cobaan belah itu sarua tuh. Oh, sarua. Sarua kan beda-beda. Model abdi kumaha ieu mang? Cepeun. Coba. Kali ningali. Mau sebelah tuh cekung. Ah, tuh. cekung ha di Mau sebelah tuh. Heeh. Cekung, naon ieu teh? Mana sih telinga teh? Kuping telinga gemuk berlipat atau cekung dan tengah telinga. Alur cekung pada tengah telinga trauma penyakit serius. Alur cekung Tengah telinga, tengah telinga. tengah telinga nih ke cekung lah. Sarua cekung. Hai cekung kan. Oh. Tuh itu ke cekung. Oh, iya mah henteu taruh cekung. Nu mana? Nu mana sih? Nu maksudnya Nah, itu cekung kelihatan Cekung, kalau dari kelihatan. sini tuh. Cekung, Tuh. ah, itu Wah, cekung. cekung. Kalau Kaiman dia lurus, kalau saya cekung enggak? Lurus ke bawah. Lurus ke bawah. Ada Cekung cekung. aja. Karena nih, kan ini semacam ke sini. Nah, jadi enggak lurus, Melengkung. melengkung. Kan Kaiman mah tuh lurus. Kalau cekung pada telinga, Trauma penyakit serius. Pipi suram. Pipi suram tuh mungkin gak ada cahaya atau iya. kayak kusam ya. Atau HB rendah kan gitu pipi suram teh. Pena menonjol
Pena menonjol pada samping dan ujung hidung, hipertensi dan alkoholik. Pena menonjol, emang orang peminum pasti menonjol sih, iya non saraf. Pada samping dan Urat-urat di dia. Urat-uratnya keluar. urat di daerah tadi dari dia. Dia peminum mah pasti keluar. Rata-rata peminum itu saraf ieu urat-uratnya keluar. Keluar dari dia nya. Pasti peminum mah pemabok lah gitunya, sering ya pasti keluar. Terus warna gelap dan samping hidung, warna gelap pada samping hidung. Nah, samping hidung itu berarti iya ya. Oh iya. Tah iya Pak. Pas cekungan ieu tanya. Iya warna gelap. Warna gelap pada samping hidung, alergi dan kemacetan energi pada pernapasan paru-paru. Nah, abdi ieu teh. Coba. Itu tuh. Terus tengah ujung hidung. Ambeien sembelit. Kerutan tengah pak ujung hidung iya. Tadi dia tah. Tadi dia. Pena menonjol pada pipi bawah. Pembesaran prostat, endometriosis dan endometriosis. Tadi ngerti ya istilah Pena menonjol pada pipi bawah. Pembesaran prostat mah berarti kan ada iya di prostat. Pena menonjol pada pipi bawah berarti iya tah. Bibir atas menjauh dari hidung. Bibir atas menonjol dari hidung menjauh tanya. Nah itu deket. Berarti naon cerina mun bibir atas menjauh dari hidung sedang sedih atau nah dia jauh soalnya. Dia jauh ya. Jauh sok tanya Kang Iman. Kumaha Kang Iman jauh deket. Naon antara Ya jarakna kitu jauh. Jauh. Berarti ieu mah kesedihan wae. Eta bisa ditinggalina jarak mah kan dari Iya. ada yang turun, ada yang Kamang. ada yang kada weuyeul geuning kata laki itu tah. Iya. Laki ieu nya. Iya kan. Deket Deket. gitu. Nah, ada yang jauh gitu. Abdi kan jauh kok kondisinya. Jauh eta kondisina melebar. Sehingga sering saya cerik ya, saya sedih. Terus tadi teh non pipi suram, nah libido rendah, pipi suram mah ieu mah cerah atuh. Libidona tersalurkan. Untuk cerah wae emang jantung sehat ya emang. Untuk tuh sering High libido teh semacam libido teh kos kumaha. Jelaskan Pak Iman lah. Lah ku abdi ya jelaskan. Yang punya istri tuh jelaskan. Jadi libido teh hasrat mang atau hasrat, nafsu. Nafsu itu kan libido. Libido nah iya kan dia hormon. Iya. Libido teh. Kira aku emang lamun teu ningali awewe ieu teu nafsu. Nah, itu lamun tanda tanya emang berarti libidona kumaha gitu. Hormonnya kurang normal berarti gitu. Malam Nah, lamun pipi suram libido rendah, lemahnya organ reproduksi nya pasti anu pipi suram. Da boro-boro hayang kitu no ya lulus. Jadi di ieu lagi mau connect, jadi kurang nafsu lagi mau aya. Da soalna ieu kategorina kan pipi suram mah sarwajin HB rendah, di sana HB rendah mah boro-boro kitu ada lulus awak oge. Terus malabsorpsi atau berubah posisi lekuk pipi. Berubah posisi lekuk pipi. Berubah. Ngekuk sini, ada yang ngekuk ke sini kan kempot. Ngekuk sini, ada yang jadi kayak bakpao gini kan, bulut. Itu tah. Aya nu ngekuk. Kemong lah mereka mah. Jadi rada dekok setik aja loh gitu. Nah mungkin akibat dia badannya menjadi turun kurus, ini kan jadi perbedaan. Iya. Tapi kan tergantung kondisi tubuh badan gitu kan. Semacam orang gemuk kan pasti gede lah gitu kan pipinya, jadi agak gemuk gitu. Lekuk pada samping bibir bagian bawah, kronis kesedihan memang gimana jauh tanya. Lekuk pada samping bibir bagian bawah, kronis. Abdi lekuk iya. Coba. Iya nama. Ngekuk sih itu ada jero tah. Saya mah pada teka tinggalin nama ya iya we tah aya iya. Buluan ya. Heeh. Emang. Tah itu ada jero tuh. Tah sarua lakukan. Itu ada jero eta. Ada jero eta tah. Coba ningali ya. Ngabdi jero teh. Sama biasa kan. Aya lakukan tah. Aya lakukan. Nyosok ningali ya ge lamun ningali TikTok anu sedih sakieu. Nah, kurut.
Terus Belah atau kerut dagu tengah. lipat dagu menghitam, lipat dagu tak iya meureun tah lipat dagu teh menghitam, libido rendah. Tah iya Oh, tah ya. Tah ieu tadi tah. Kadang sok aya nu kieu panu gado teh. Itu aya nu kieu tah. Aya nu kieu tah. iya. Gadona sapasi cenah. Ah, Nu gadona Lipat dagu menghitam, libido rendah. belah. Belah atau kerut dagu tengah, Prostat prostat lemah. lemah. Belah kerut dagu. Dagu lah berlipat, Hipertiroid. dagu leher membesar, dagu leher membesar. Nah, iya. Nah, iya. Oh iya, masuk kayak gitu. Nah, iya kan prostat, jadi prostat biasanya ya. Nah, jadi lamun sok aya menonjol biasanya lamun dipegangin nyeri. Oh. Kadang ataupun posisi, kan tadi aya nu ngaginjal ya. Ah, Kadang nu ngaginjal dia pindah. Pindah. Mun posisi pindah, biasanya sok nyeri. Lamun teh mah cekolot mah penyakit ieu teh penyakit anjing, carana naon digulang-gulang ku sangu dialungkeun yang parabieun ka anjing. Tapi benar rek percaya tapi benar. Masalahnya apa? Pengalaman saya pribadi kamari, ieu nyeri power saya terus terang bisingna bisul atau naon jadi di bisul itu ada nyeri dipegang atau ditarik kan. Nah, itu nyeri itu ketariknya. Ternyata coba weh lah nasihat orang tua cenah nasi masih hangat di kepal-kepal gulung-gulung kieu bahasana kieu tah ieu penyakit sia nya micen sok hakan ya gitu. Tapi benar saya 2 hari lah dari nasi itu hilang. Langsung hilang. Dagu leher membesar, hipertiroid dan gonoknya pasti ya. Ieu mah tah gonok ieu tah gede kan ieu dagu teh tah. Kawas pamajikan Kang Ece. Gitu. Terus sternocleidomastoid. MS menonjol. Nah, tinggal arti MP semak. Nah, sakit saat menelan. Lamun cek bahasa urang mah useupeun. Sakit menelan teh penanganan teh useupeun. Carana naon? Cahi di ian useup langsung diinum. Useupeun cek mitos itu. Sakit saat menelan, tapi kan di dia mah keteranganna kelenjar tiroid melebar. Emang masuk ilmiah, ya betul. Lamun memang disadi berarti ada pembesaran di kelenjar tiroid. Cara penanganan bisa ditotok di titik tiroid, diperbanyak di situ, di titik refleksi. Cekungan bawah leher atau sternum dan membentuk cekungan matahari, tidak menerima ASI. Cekungan leher tak iya meureun, cekungan bawah leher tak iya meureun, cekungan bawah leher tak iya meureun nya. Bawah leher mah iya kan? Bawah leher mah iya. Nah, tak iya. Oh iya, Iya. Ngalegok ini bentuk matahari. Iya. Berarti mah tidak menerima ASI, berarti kebalita benar masuknya ya. Tidak menerima ASI, tidak menerima ASI teh maksudna eueuh iya namun awewe. Jadi cai susuna eueuh. Maksudna tidak menerima ASI teh. Lain berarti orok nu ieu. Cekungan bawah leher atau sternum dan membentuk cekungan matahari. Nah, membentuk cekungan berarti tadi dia. Nah, biasanya lamun ibu-ibunya setelah melahirkan, terus lamun aya tanda titik seperti itu, berarti itu menandakan kesimpulan nama berarti cai susuan atau cai susuan. Makanya kadang kan sok dipancing lamun ibu-ibu ieu macam aya pengalaman sih. Pertama kan dikasih buah pepaya gitu kan supaya bayinya terus kan minum daun ieu naon sembuh gitu. Kayaklah ngalaman. Punya anak kan. Banyak rambut pada telinga secara gangguan jantung. Banyak rambut pada telinga tuh banyak dah yang namun tadi tek-tek ya kan tadi tek-tek banyak ya rambut. Tapi banyak nu jadi pertanyaan rambut naon ieu teh nya rokok kana ieu. Maksudnya di telinga di area sekitar telinga atau di kumaha kan? Nah, ini yang banyak rambut pada telinga berarti di dia tumbuh bulu mayang. Oh, di dia tah. Sok aya geuning di antarana bulu mayang tah. Ieu sok loba tah. Coba ningali Bulu mayang na biasa eta mah. Nah, di area ieu teh sok aya tumbuh mah. Bulu mayang banyak. Pan ieu ge banyak rambut tumbuh pada
telinga sejarah gangguan jantung. Eta semacam kan aya nu rambut itu di dieu tah gini. Nah, itu mah eta salah satu Salah eta kan satu tumbuh emang dia seperti gitu. Ai nyolokan ieu mah eta mah rambut di dieu. Oh, rambut Tah di dieu. dieu. Antara pokoknya area ieu. Oh, area luar. Tah area baik luar maupun dalam, intina di zona telinga. Heeh, iya. Lamun tumbuh rambut kan biasanya memang rambutnya biasanya bulu mayang lah. Ya, nu di bulu jero mayang bulu kan anu, dikira bulu mayang. Nah, iya berarti ada iyalah sejarah gangguan jantung. Iya. Gitu. Alur cekung pada telinga tadi. Trauma penyakit serius tah. Wah, orang trauma mah. Alur cekung itu. Pada Trauma cekung. saya mah teu naik muter-muter mah. Seumur umur oge teu daek. Mode omak banyu, ada kekinciran, pokoknya embung weh. Eta mah. Ieu cuping telinga gemuk berlipat. Kaping telinga gemuk berlipat. Maksudnya jadi gede atau kumaha? Ini mah gendut, ini mah lebar kan ngopi gendut teh. Coba ningali itu teu gendut. Terus. Tipis. Tuh si Pak Iman. Coba ningali Kang. Mana? Ipis, Tipis. Ya, sudah. eta ipis teh. Coba Abdi. Ada lintuh sih teh. Lintuh tipis. Coba Kang. Eta masih kok. Saya tipis lintuh. Sedang ya. Oh, sedang. Ya. Berarti aman. Aman. Oke, next. Ya. Weh, masuk ke mata nih ya. Tuh merah tuh. Ujungnya tuh. Ujung mana? Itu ujung kanan kiri tuh. Ujung ke lama. Ada merah. Tuh kan merah. Tinggal itu merah. Kan tinggal jarak jauh ge. Merah nggak? Merah. Ujung nu ieu nya. Mata. Oh, mata teh telinga. Mata Coba. ujung ini nih. Coba lihat. Saudara tinggal itu jauh ge. Oh. Tuh Oh, merah. mata pas jero yeuna tanya. Hah, iya, Oh. baik kanan kiri aja merah gitu. Ayo Abdi. Coba. Tuh, eta mah Henteu. tidak terlalu. Mbak Abdi, merah teh. Ani mah ningali wae HP. Henteu. Itu tuh, itu mah katingali itu jelas tuh. Tuh. Jadi jarak jauh ge katingali eta mah. Tuh. Merah, ujungnya kanan Mama kiri. yang paling jelas tuh di sebelah kanan. Sebelah Biasanya kanan. itu dia emang tadi area ieu, area Atau ieu. emang baru bangun tidur kali merenang. Teuing. Bisa jadi. Bisa jadi. Wah, panas jantung. Nih, warna merah pada sudut mata. Stergium, panas jantung. Sudut mata yang putih suram. Kurang Defisiensi kurang panas. Defisiensi. sklera merah. Sklera merah, paru-paru terkena panas. Sklera kuning, panas lembab. Sklera putih pucat, defisiensi darah. Seluruh mata merah dan bengkak menyebabkan penyakit luar, angin, panas, dan api berkobar. Anemia, buka kelopak mata bawah, berwarna pucat. Tatapan kosong berarti Tatapan kosong berarti gangguan jantung, gangguan gangguan jin, Wah, ya, gangguan jin. tablok. Oh, iya. Nah, ini tatapan kosong nih. Tatapan kosong, surupan. Serupa. Nah, oke, kita bahas nih Bahas bareng-bareng. Warna merah pada sudut Mata. mata atau pterygium Panas berarti jantung. eh, Berarti di panas jantung. berarti sudut kiri kanan gitu ya. Baik, bisa kiri maupun kanan, Kanan. gitu kan. Terus sudut mata yang putih, Putih suram. suram. Nah, coba Abdi ya, apa kategorinya nih? Sudut mata yang putih suram coba. Sama gitu. Nah, Sama. Itu tuh suram. suram, Tuh. definisi kurang panas. Skala merah. Nah, maksudnya Sklera merah. sklera paham nggak maksud sklera? Enggak paham. Hah? Maksudnya keseluruhan gitu gimana gitu. Sklera merah. Nah, sklera merah teh itu keseluruhan maksudnya. Oh. Nah, kadang kan ya kan sklera kuning. Ya, sklera kuning teh biasanya kan lamun orang anu penyakit kuning namun cek bahasa ini Saya konek. atau penyakit liver biasanya kan mata ya kuning gitu Kuning, kan. Emang ini hitamnya teman tadi area Ada putih, putih, nanti kuning. itu rada Putih, menguning. rada menguning. Kuning, ya. Maksudnya sklera teh kemungkinan nih Yang nu putih putihna itu, ieu, iya. yang putihna ieu kan. Emang pernah lihat sih yang itu Terus liver sklera kuning. merah saya abdi naon?
merah atau biasa putih bagus biasa Putih biasa Normal. cuma ya merah sedikitan lah gitu. Garis-garis merah. sekelera putih pucat. Nah sekelera putih pucat mah defisiensi darah emang apa Berarti kurang darah ya, ataupun dina HB. Nah seluruh mata merah dan bengkak. Nah lama seluruh mata merah berarti penyakit luar bisa karena masuk angin. Istilahnya kan lamun orang kena angin biasanya membawa motor kan itu burung. Iritasi lah mencek ieu mah iritasi gitu nya. Kena debu gitu atau penyakit luar lah maksud penyebab penyakit luar teh bisa kena debu, kena angin kan gitu nya. Panas dan api berkobar. Anemia mah udah paham kan di kelopak mata dikiekeun. HB. Nah, berarti HB. Tatapan kosong berarti maksudnya gangguan jantung, gangguan jim atau mental block. Coba tatapan kosong enggak? Oh iya, tuh iya kosong mah tuh linglung kene can iya karek sare ya. Tatapan kosong kali gangguan jin Pal. Itu panyampaikan Pal. Kesurupan sudah Memang opal. seperti kejadian Bapak Didik mah tatapan kosong wae. gitu. Jadi kan aya mental block ya. Oke next. Jadi tina anu sering bengong gitu kan ya, sering bengong. Nah, ini kulit. Kulit adalah lambang kesehatan kita. Nah, bila kulit kasar berarti paru-paru lemah. Bila kulit lembab atau berminyak berarti limpa lemah. Bila kulit memerah atau terdapat nanah karena radang atau infeksi berarti hati lemah. Bila kulit membengkak karena air berarti ginjal lemah. Bila kulit membiru berarti jantung lemah. Itu maksudnya kulit secara keseluruhan atau ada area-area tertentu biasanya itu? Ya mungkin area-area tertentu. Kalau iya. keseluruhan kan nggak mungkin, tapi Iya. di antaranya ada keseluruhan. Iya. Nah contoh merenang lamun kulit kasar, nah dicabak ieu mah. Ini dokter Jim Paul ini kenal. Oh, Kenal. Pak berarti mah Dokter Jim Paul. itu kasarnya. Nah ieu kan masukna ieu ieu mah sekasar ieu. Cuman Abdi ngaku pernah lembab atau berminyak, sering berminyak. Nah lamun berminyak da ieu ge aya tah unsur-unsur berminyak Nah. dicabakna. Tah lamun abdi naon coba cabak. Biasa sih itu kasar ya. Itu kasar. Itu kasar. Emang rada cepal. Ada cepel, Ah. berarti lembab. Lembab, ya, berarti lembab. Iya lembab. Berarti Limpa limpa lemah. lemah. Oh. Berarti Bila kulit memerah atau terdapat nanah, radang atau infeksi berarti hati lemah. Oh, orang berbisul, bernanah, ini cager, hati lemah. limpa lemahnya, kuatil limpa berarti. Bila kulit membengkak, oh berarti ini sigan baru gitu nya kulit membengkak teh. Berarti Ini genut mah kan parah. itu merupakan merupat bila kulit membengkak karena air berarti ginjal lemah. Karena itu misalkan orang mandi, saat mandi atau kena air Kena dia air. membengkak. Kan Membengkak. ini bila kulit Oh, membengkak karena air. karena air. Oh iya iya. Bila kulit membiru. Karena berarti ginjal itu lemah. kadang-kadang pecah-pecah kulitnya, mengelupas. Nah, Nah, apakah jika kulit membiru teh kayak seolah cek bahasa mitosnya kan aya istilah kulit kieu. Eta mah cenah diletak ku jurig cek di kampung iya. mah eta kan membiru keluar gitu. Kalau memang secara ilmiah mah pan cenah eta ya istilah keterangan bahwa itu sebetulnya ada racun yang keluar yang tak bisa keluar akhirnya membentuk sebuah lingkaran di zona tertentu lamun cek Baliru, urang mah baliru. getih hubungan lamun cek urang mah. Apa mungkin itu masuknya ke konteks yang nomor 5 ini bentuk kulit membiru berarti jantung lemah. lemah. Nah, apakah itu ini kan Bisa jadi perlu Kulit membiru kan kadang-kadang tiba-tiba Iya. tonjol biru-biru. gitu. Kadang banyak yang sering seperti itu. Sering. Jadi kulitnya sering dicabak tapi rada perih nih gitu. Rada kalau dipencet ente kena benturan ente tapi terjadi biru gitu. Atau cek urang mah getih hubungan gitu. Lamun cek mitos mah diletak jurig jadi teh gitu. Ya mah kasus model anak medianya meninggal di dalam teh bali dulu berarti kan jantungnya lemah gitu. Bali mah gitu. Ya, Cuma kan birunya Seluruh badan. badan. Seluruh badan. Hmm. Nah,
Ya temannya emang seluruh badan mah otomatis emang masih meninggal di Iya. dalam kandungan kene. Oke. Ya. Saya lanjut. Ya. Cakra. Oh, merah. Nah, ini cakra nih ya. Ya. Diagnosa melalui baju pasien. Nah, di baju dulu nih. Cocokkan warna baju pasien Anda dengan warna bagian cakra Ayurveda di samping. Nah, biarkan tubuh Anda memilih sendiri obat warna untuk diri sendiri. NB hitam detok, putih keterangan. Nah, ini nih. Crow cakra, brown cakra, throat cakra, heart cakra, solar cakra, span cakra, root cakra. Dengar. Ini teh cakra mahkota. Ini cakra ajna. Cakra mahkota itu cakra yang bagian ubun-ubun nih, bagian ubun-ubun nih, cakra. Cuma di sini di warnanya crow cakra ya. Nah, terus ini adalah mata ketiga. Mata ketiga ini sebutnya cakra ajna. Nah, orang katanya bisa melihat hal-hal gaib, terawangan dan segala macam. Nah, ini pakai cakra ini. Nah, ini brown cakra. Terus ini adalah cakra ini, cakra leher. Ini kan, ini throat cakra. Nah, terus ini heart cakra. Ini adalah cakra dada. Hati kan, heart kan? Hati. Nah, terus di sini ada dada ini. Solar ya. Sebetulnya kalau ini agak berbeda ya. Ini cakra dada. Cuma di sini ini solar cakra. Sebetulnya kalau solar plexus ini adalah di dekat pusar. Cuman ini di pas di bawah dada, di ulu hati ini ya. Sini nih. Solar cakra. Terus ini ada spine cakra. Nah, spine cakra ini pas udel. Nah, pas udel di sini ya. Terus ini root cakra di bawah, ini di bawah kemaluan. Jadi antara kemaluan sama anus. Nah, di tengah-tengah. Nah, ini cakranya ya. Cocokkan seperti ini. Jadi sistem cakra ini dia berputar. Apalagi kalau kita kayak mempelajari kundalini atau energi, pasti akan mengenal cakra-cakra penyembuhan ini. Kayak di ilmu mesmerism misalkan, kalau yang saya gabungkan dengan cakra-cakra, misalkan dia hatinya sering risau, pikirannya sering kacau, maka diperbanyak di kibas-kibasnya. Atau kalau misalkan dalam ilmu EFT itu di tapping ya, antara diperbanyak tappingnya di dada dan di area ini ya, di kibas-kibas untuk penarikan penyaluran agar terbukanya saluran-saluran sumbatan yang ada dalam tubuh. Cuma di sini karena memang cocokkan warna bajunya misalkan dia itu cenderungnya apa tuh. Biasanya pakai baju apa gitu ya. Cocokkan warna baju pasien Anda dengan warna cakra Ayurveda di samping. Nah, biarkan tubuh Anda memilih sendiri warna untuk dirinya. Nah, berarti kalau misalkan sering bajunya makosnya biasa pakai apa? Biasanya hitam. Biasanya hitam. Selain hitam yang ada di sini biru. Hitam, Nah, biru, birunya hijau ini kan? lah. Ya, hitam, biru, hijau. Hijau kan. Nah, ini heart hati. Iya. Terus di sini ada biru. antara hati dan ini nih. Tapi di sini biarkan tubuh memilih sendiri obat warna untuk diri sendiri. Memilih sendiri maksudnya biarkan tubuh Anda memilih sendiri warna untuk memilih sendiri warna baju gitu. bukan warna warna Ini jalurnya ke terapi warna. Terapi warna. Oh iya. Contoh makasih warna favorit apa? Favorit biru. Contohnya saya perintahkan untuk mengimajinasikan warna eta. Warna biru gosokkan Jadi, tubuh iya. untuk menyembuhkan penetralan. Nah, terus bayangkan sekarang bahwa warna itu ada di atas kepala Anda. Pelan-pelan terus masuk kan gitu. Bahasana iya mah contoh. Itu mah lebih ke ranah itu, cuman ya seperti itulah. Iya nak.
Nah kalau hitam kan detok, hitam putih ketenangan, pembersihan. Ini barangkali di bawahnya masih ada. Nggak ada ya? Udah rekam medis. Ini sebetulnya kalau digabungkan dengan apa tuh Medipik ya, meditasi fitur, ini bisa digunakan untuk kita misalkan nanti bisa belajar tentang meditasi ya. Kalau meditasi ini duduknya seperti ini. Nah, saya juga sebetulnya ada tekniknya bisa digabungkan dengan ini nih, yaitu meditasi hipnotis. Jadi kita meditasi seperti ini, kalau digabungkan dengan ini bisa jadi ya, bisa bagus juga nih. Misalkan kita keluhan di area dada atau sering kesedihan dan apa, berarti kita bayangkan warna pertama kayak gini aja, warna putih dulu nih untuk pembersihan, atau warna hitam dulu nih. Warna hitam dulu untuk detok ya, warna hitam untuk detok, biarkan warnanya hitam dulu gelap. Nah lalu warna putih diterangkan, setelah diterangkan baru warnanya misalkan ke warna hijau untuk warna hijau ya, buat hati. Saya biarkan ini memilih misalkan saya mah di sini nih, di sini. Saya keluhannya di perut. Nah berarti ini sambil meditasi. Memang ini belum diajarkan ke orang meditasi, mungkin ayeuna apa? Berarti mas sama-sama untuk menenangkan diri sendiri. Untuk pernah sih saya katakan kalau dia harus bisa mah, namun can bisa berimajinasi mah ke di kamar beli kertas anu warna ieu anu hijau, anu biru, anu koneng, terus anu beureum, kata anu bodas. Jadi supaya masuk dalam imajinasi kan ke posisinya kieu. Oh pernah katanya token teh ya. Kita lamun ca abdi teh lamun tos nerapi, urang hayang micen di penyakit batur tah eta. Yang kewe bising ieu mah di ditu di rumah kayak diajarkeun ajeuna. Nah, jadi kalau ini pada saat meditasi seperti ini, meditasi itu kan jauhnya dari 15 menit ya. 15 menit, 20 menit. Kalau terjadi tubuh lemas, biarkan ini tubuh itu lemas. Nah, terus kalau misalkan tubuh lemas kan ini akan terjadi tubuh menjadi terguncang ke belakang dan biarkan. Kalau misalkan tertidur ya udah biarkan tertidur. Berarti tubuh butuh istirahat. Itu biarkan. Sebangunnya aja. Gitu. Jadi pas dia jatuh, apalagi kita digabungkan dengan kayak alunan instrumental, sehingga membuat itu ketenangan berjiwa. Itu mah bakal masuk ke ayus yang musik favoritna. Nah gitu ya. Ini di sini juga bisa untuk kayak misalkan kita mengimplementasikan keinginan kita apa gitu ya. Jadi pertama kan detok dulu nih. Setelah detok masuk ke putih, ketenangan. Putih itu bisa membersihkan tubuh. Maksud hitam detoksnya diibaratkan di pikiran itu jadi hitam tuh semua badan gitu ya. Jadi pusatkan misalkan energi kita, warna kita itu menghitam. Menghitam itu membersihkan tubuh dulu. Membersihkan dulu. Nah, membersihkan dulu. Setelah dibersihkan, lalu putih ketenangan. Ini detok. Berarti itu dalam posisi gitu. Berarti diibaratkan kita mikirnya hitam dulu. Sudah hitam selesai baru putih kan gitu. Putih, dibersihkan. Sehingga jadi sel-sel tubuh kita itu bisa lebih aktif. Bisa bersih tubuh kita dengan cahaya putih untuk masuk ke sel-sel semua, mulai dari tarikan hidung, buang napas. Nah, lalu misalkan kita tuh ada kayak penyakit hati misalkan ya, berarti heart, nah warnanya biru. Berarti dibayangkan pas sambil itu hatinya dibayangkan. Warnanya aja. Warnanya aja nanti masuk ke seluruh tubuh, pusatkan Jadi gini. Nanti kalau udah masuk, perhatikan kepada keluhan kita. Keluhan kita misalkan ada di mana nih?
ada di hati, perhatikan aja. Dibayangkan aja gitu. Jadi pusat kita perhatian Bukan dibayangkan, diperhatikan. Pusat perhatian kita langsung ke hati gitu. Iya. Nanti kalau ada perasaan hal-hal yang entah nanti bergetar atau kayak dada misalkan pembersihan kayak gitu, udah biarin aja. Gitu. Nah, nanti kalau udah bersih semua proses ke sini, bisa masuk ke keinginan. Nih keinginan kita nih apa nih? Misalkan ya sesuatu yang untuk tentang masa depan atau apa, nah, baru bisa dibayangkan hari itu, masukkan ke imajinasi diri kita. Nah, seperti kenyataan. Kalau misalkan tubuh kita menjadi tertidur, itu biarkan saja, nanti sebangunnya itu. Nanti kalau udah bangun, baru kita normal lagi gitu ya. Itu jadi biarkan ini masuknya ke, sebetulnya ini gabungan dari ada hipnosisnya juga, ada meditasinya juga. Jadi rangkaiannya pertama kita bayangkan tubuh itu hitam semua dulu, gitu. Warnanya, bukan tubuhnya. Ya, warnanya hitam. Langsung ke warna putih. Bayangkan warna apa yang dirasakan sama kita kan itu. Baru di sini pengobatannya apa, baru keinginan gitu, keinginan. Itu biasanya jaraknya kan, misalkan bayangkan hitam itu durasinya berapa menit atau kita gitu. Seininya kita, imajinasi kita. Kalau kita udah merasa bersih, kita udah merasa maksimal di warna-warna tersebut, ya udah kita ganti. Gitu. Mungkin nanti akan lebih mudahnya ketika kita dipraktekkan. Dan warna-warna ini sebetulnya ada sih di buku Mesmerism, ada sih warna-warna gini. Tapi warna ini misalkan warna ini untuk apa, warna ini untuk apa. Ada sebetulnya ini warna-warna ini khususnya gitu. Tuh. Warna merah itu kalau nggak salah untuk pembakaran. Terus warna kuning itu pelumas atau antibakteri atau apa, hampir sama fungsinya dengan warna putih biasanya kalau ini dari warna. Nah, contoh kalau mengimajinasikan warna, saya akan mengimajinasikan warna merah kayaknya, merah cing. Can, nah mulai. Nah, mulai ayah. Rasa? Air rasanya. Iya. Nah, ini kan warna. Tuh, ini makin ada nambahan hanutna. Nah, ini merah. Nah, ini lagi diganti ya, ayeuna ke warna kuning ya, Cing. Nah, ini mulai kuning. Beda hanutnanya. Rada adem-ademan. Kalem kan? Beda jeung tadi. Beda. Kasar tadi mah. Bener teh? Bener. Nah, ini warna kuning. Nah, di saat orang mengimajinasikan, dia seolah-olah itu kuning kabeh. Itu ibarat aya lampu, ibarat lampu, itu warna kuning nyorot kali ya. Tapi adanya di sini, di pikiran bawah sadar orang. Nah, itu sebenarnya kena netralisir. Dalam energi nggak jalan, nah ini bakal terasa beda-beda mang. Jadi contoh orang supaya ngalengitnya, namun orang tersurut, tapi nyarina supaya lengit, supaya ngenahan, bisa di bahasan di format itu kayak yang diajarkan lah